Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjalanan panjang dan proses pertimbangan manusia akan tibalah di akhir kehidupan manusia, yaitu surga ataukah neraka. Firman Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam surat Muhammad ayat 15 artinya. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai hamar anggur yang tidak memabukkan yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih hingga ususnya terpotong-potong? Bukti adanya surga dan neraka juga tergambar dalam surat lain, yakni dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yang artinya mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Surat Ali Imran ayat 131 dan 133 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-mu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kedua ayat ini menjadi bukti adanya surga dan neraka yang dijanjikan oleh Allah di hari akhir nanti. Kehidupan di surga adalah tempat tinggal manusia yang bertakwa, sedangkan kehidupan di neraka adalah tempat tinggal manusia yang tidak bertakwa. Surga merupakan tempat yang penuh kebahagiaan, sedangkan neraka adalah tempat yang penuh siksaan. Berikut gambaran kehidupan di surga dan neraka. Surga adalah tempat tinggal manusia yang bertakwa. Ayat tentang surga tersebut adalah surat Az-Zumar ayat 73 artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu maka masuklah, kamu kekal di dalamnya. Surga merupakan tempat yang penuh kebahagiaan. Surga dipenuhi dengan sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai susu, sungai hamar, dan sungai madu. Di surga, manusia akan memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan. Neraka adalah tempat tinggal manusia yang tidak bertakwa. Yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 145 artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Allah telah menamakan neraka dan surga dengan nama yang berbeda. Allah lah yang berhak menentukan tempat kembali berdasarkan setiap catatan amal hambanya. Neraka merupakan tempat yang penuh siksaan dan kesengsaraan. Penghuni neraka akan memakan buah zakun, minum air yang sangat panas, dan minum air tembaga yang mendidih. Nama-nama surga dan neraka. 1. Surga Firdaus. Surga Firdaus merupakan surga yang diciptakan dari emas. Disebut sebagai surga dengan tingkatan tertinggi. Calon penghuni surga ini adalah orang beriman yang khusyuk dalam sholat, menunaikan zakat, menjaga diri dan menghindari zina, serta senantiasa mentaati perintah-perintah Allah. Surga Firdaus dijelaskan dalam Al-Kahfi ayat 107 artinya sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. 2. Surga Ad. Surga Ad diciptakan Allah dari intan putih bagi orang-orang dengan kesempurnaan iman dan Islam. Mereka yang bersabar dalam hidupnya juga berpeluang menghuni surga ini. Firman Allah mengenai surga Ad dapat disimak dalam surat Asy-Syaff ayat 12 artinya niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Ad. Itulah kemenangan yang agung. 3. Surga Naim. Selanjutnya ada surga Naim berisi kenikmatan yang disebut tercipta dari perak putih. Calon penghuni surga ini dijelaskan dalam firman Allah surat Luqman ayat 8 artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. 4. Surga Emawa. Kata Emawa adalah awai-awai yang artinya menyatu dengan suatu tempat dan menetap di sana. Jannatul Emawa menjadi tempat hamba yang bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah. Adanya surga Emawa disebut dalam surat An-Najm ayat 15 artinya di dekatnya ada surga tempat tinggal. 5. Surga Darussalam. Surga ini yang diciptakan Allah dari yakut merah. Para penghuninya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, merenungkan tanda-tanda kebesarannya, serta mengakui kebesaran Allah. Hal ini sesuai firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 127 artinya bagi mereka disediakan tempat yang damai surga di sisi Tuhannya dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. 6. Darul Mukamah. Nama surga selanjutnya adalah Darul Mukamah yang diciptakan dari permata putih.
Ciri penghuninya adalah orang yang senantiasa berpegang teguh pada iman dan Islam, memperbanyak amal soleh, para ahli syukur. Bukti surga ini dijelaskan dalam Quran Surat Fatir ayat 35 artinya yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal surga dari karunia-Nya di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. 7. Surga Makamul Amin. Surga Makamul Amin diperuntukkan Allah untuk hambanya yang benar-benar bertakwa. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 51, artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. 8. Surga Huldi. Allah menciptakan surga Huldi dari marjan merah dan kuning. Ciri penghuninya adalah orang yang taat menjalankan perintah Allah seperti tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 15 artinya katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Neraka. 1. Neraka Jahanam. Neraka Jahanam adalah tempat kembali bagi mereka yang melakukan dosa besar. Neraka dengan tingkat paling tinggi ini dikatakan memiliki dasar sangat dalam, dengan keadaan yang gelap dan hitam. Selain pelaku dosa besar, penghuni neraka Jahanam adalah yang durhaka kepada Allah. Kelompok orang munafik, suka mengikuti langkah-langkah setan, hingga pelit berisiko masuk neraka Jahanam. 2. Neraka Lazha. Lazha dijelaskan sebagai neraka dengan api yang berkobar hebat dan menyala-nyala. Neraka tingkat kedua ini disiapkan bagi yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan enggan bersedekah. Adanya neraka Lazha dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 15 artinya sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak. 3. Neraka Hutama. Sesuai namanya, penghuni neraka Hutama akan mengalami kehancuran. Jenis penghuni neraka ini adalah orang yang suka mengumpat dan mencela, enggan bersedekah, dan perhitungan cenderung pelit. Allah telah menjelaskan neraka Hutama dalam surat Al-Humazah ayat 5-6 artinya, dan tahukah kamu apa Hutama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. 4. Neraka Sa'ir. Kata Sa'ir berasal dari kata Sin, Ain, dan Ro, yang artinya sesuatu yang menyala dan berkobar-kobar. Neraka ini adalah peringatan Allah untuk manusia yang tidak bayar zakat, atau membayar namun lebih sedikit dari yang seharusnya. Kelompok lain penghuni neraka Sa'ir adalah yang memakan harta anak yatim, mendustakan hari kiamat, menentang dakwah Nabi dan Rasul, memakan harta yang bukan haknya. 5. Neraka Sakar. Dalam firman-Nya Allah menjelaskan, Sakar adalah neraka yang panas membakar. Calon penghuni neraka ini adalah orang sombong dan mendustakan Al-Quran, tidak pernah sholat, dan enggan memberi makan orang miskin. Keberadaan neraka Sakar dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42-43, artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. 6. Neraka Jahim. Arti kata Jahim adalah tempat yang sangat panas. Neraka ini dijelaskan sebagai tempat dengan api yang besar di sebuah jurang atau lubang, sehingga tak heran terasa sangat panas. Neraka ini diperuntukkan bagi pendusta ayat-ayatnya, mendurhakainya, dan lupa urusan akhirat karena sibuk dengan urusan duniawi. Keberadaan Jahim dijelaskan dalam Al-Hajj ayat 51 artinya tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim. 7. Neraka Wail. Penghuni neraka Wail adalah mereka yang lalai dalam sholat, terlena urusan duniawi, dan mengabaikan panggilannya. Kelompok lain yang bisa menghuninya adalah pelaku ria dan curang. Neraka Wail difirmankan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, artinya celakalah Wail bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. 8. Neraka Hawiyah. Makna Hawiyah adalah jatuh dari tempat paling tinggi ke tempat paling rendah. Dengan makna seperti itu, tidak diketahui seberapa dalam neraka Hawiyah, hingga disebut yang paling rendah. Sebutan lain untuk neraka ini dalam Al-Quran adalah Nar Hamiyah yang berarti api panas dan berkobar. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab.